5 tanda si narsistik sedang melakukan proyeksi. Proyeksi adalah proses memindahkan perasaan seseorang ke orang, hewan, atau objek lain. Misalnya, seorang wanita yang tertarik pada temannya, namun bukannya mengakuinya pada dirinya sendiri, dia malah menuduh temannya menggoda dia. Si narsistik sering menggunakan proyeksi dan itu menghancurkan harga diri orang-orang terdekatnya. Proyeksi mungkin sulit dikenali, namun secara umum, jika si narsistik bereaksi berlebihan, menyalahkan Anda secara tidak adil, hidup dalam realitas yang menyimpang, menjadikan dirinya sebagai korban, atau merusak kesehatan mental Anda, mereka biasanya memproyeksikan pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan ke Anda. Saat mempelajari tentang narsisme dan proyeksi, penting untuk mengingatkan diri Anda bahwa setiap orang bisa menggunakan proyeksi. Ini adalah tindakan bawah sadar yang sangat sulit untuk dihentikan. Namun ini tidak berarti Anda seorang narsistik. Itu hanya berarti Anda memiliki pikiran, perasaan, dan atau emosi yang belum Anda temukan cara untuk mengatasinya. Alasan mengapa proyeksi sering dikaitkan dengan narsisme adalah karena si narsistik menggunakannya sebagai salah satu bentuk regulasi utama karena ketidakmampuan emosional menghalangi mereka untuk menggunakan bentuk regulasi yang sehat seperti terapi, refleksi diri, aktivitas fisik untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi mereka. Berikut ini adalah 5 tanda si narsistik sedang melakukan proyeksi. 1. Kemarahan dan reaksi mereka tidak proporsional dengan situasi. Ketika seseorang bereaksi berlebihan, itu berarti mereka merespons dengan lebih emosional daripada yang seharusnya. Misalnya, jika Anda dengan sopan menyela percakapan seseorang, "Hai, maaf mengganggu, bolehkah mobil Anda dipindahkan?" Mobil itu diparkir di tempat umum dan akan diderek jika tidak segera dipindahkan, tapi mereka merespons dengan meneriaki Anda, itu akan dianggap reaksi berlebihan. Ketika kemarahan atau reaksi si narsistik tidak proporsional dengan situasinya, itu pertanda bahwa mereka sedang melakukan proyeksi. Biasanya hal itu terjadi karena pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka telah terpicu, yaitu cedera narsistik, dan seringkali sebab mengapa mereka terpicu tidak Anda sadari. Si narsistik benci jika hal ini terjadi karena hal ini mengingatkan mereka bahwa jauh di lubuk hati mereka merasa tidak berharga, tidak mampu, tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, dan lemah. Karena mereka tidak memiliki keterampilan emosional yang diperlukan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi seperti ini, si narsistik cenderung bereaksi berlebihan ketika terpicu. 2. Mereka menyalahkan Anda secara tidak adil. Ketika seseorang menyalahkan Anda secara tidak adil, misalnya, jika si narsistik mengantar Anda ke suatu tempat dan dia tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lain, lalu dia menyalahkan Anda dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi jika dia tidak perlu mengantar Anda, ini bisa jadi dianggap menyalahkan secara tidak adil. Menyalahkan secara tidak adil dianggap sebagai salah satu tanda paling membingungkan dari seorang narsistik karena seringkali mengarah pada tuduhan yang liar dan tidak berdasar. Contoh lain dari hal ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang narsistik mungkin menyalahkan Anda karena menghancurkan hidup mereka dan menuduh Anda membenci mereka,
karena mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka memiliki kebencian yang kuat terhadap orang tua mereka sendiri dan rasa tidak aman atau keyakinan yang mengakar bahwa mereka menghancurkan kehidupan orang tua mereka. Ketika si narsistik menyalahkan Anda atas hal-hal yang tidak masuk akal dan atau melontarkan tuduhan liar dan tidak berdasar tentang Anda, itu pertanda bahwa mereka sedang melakukan proyeksi. Kabar baik tentang hal ini adalah Anda dapat menggunakan tuduhan yang tidak adil, liar, dan tidak berdasar untuk mencari tahu apa yang disembunyikan oleh si narsistik dari Anda. Contoh paling sederhana, dan sayangnya, paling umum dari hal ini adalah kecurangan. Jika si narsistik terus-menerus menuduh Anda selingkuh, kemungkinan besar dialah yang selingkuh. 3. Mereka hidup dalam realitas yang terdistorsi. Ketika si narsistik melakukan proyeksi kepada Anda, persepsi mereka tentang realitas menjadi terdistorsi, diputarbalikkan atau berubah bentuk. Misalnya, jika si narsistik memproyeksikan ketakutannya akan tidak diinginkan dan tidak dapat dicintai kepada Anda, yang berarti mereka dapat mengejek, meremehkan, menghukum, menghina Anda karena Anda tidak diinginkan atau tidak dapat dicintai, mereka percaya bahwa Andalah yang tidak diinginkan dan tidak dapat dicintai. Mereka akan membuat Anda mengalami tingkat invalidasi, devaluasi, degradasi yang tak terduga, karena persepsi mereka yang terdistorsi tentang Anda mengingatkan mereka pada bagian dari diri mereka yang sangat mereka benci. Memproyeksikan kebencian ini kepada Anda memungkinkan mereka menyerang bagian-bagian identitas mereka yang mereka anggap tidak dapat diterima tanpa harus mengakui keberadaannya. Ini bisa menjadi tanda proyeksi yang sangat sulit dikenali karena seiring berjalannya waktu, Anda mungkin mengadopsi realitasnya yang terdistorsi. Artinya Anda mulai mempercayai persepsi negatif mereka terhadap Anda. 4. Mereka menjadikan diri mereka sebagai korban. Ketika seseorang menjadikan dirinya sebagai korban, artinya ia melabeli dirinya sebagai korban dan menyalahkan faktor eksternal atas permasalahannya. Misalnya, jika Anda melihat si narsistik mencuri uang dari Anda, dia dapat menjadikan dirinya korban dengan menyebarkan cerita tentang kekerasan fisik selama masa kecilnya. Misalnya, ini bukan salah saya. Ayah saya sering menganiaya saya saat masih kecil dan saya harus mencuri untuk bertahan hidup. Hanya ini yang saya tahu. Saya tahu saya punya masalah, tolong bantu saya. Sangat umum bagi orang narsistik untuk mencoba memvalidasi proyeksi mereka dengan menjadikan diri mereka sebagai korban. Mereka ingin Anda merasa bersalah atas suatu sifat yang tidak Anda miliki atau sesuatu yang tidak Anda lakukan, sehingga mereka bisa menjadikan diri mereka sebagai korban dengan cara yang menggambarkan Anda sebagai pelaku kekerasan dan mereka sebagai korban dari perilaku Anda. Jika Anda memiliki seorang narsistik dalam hidup Anda yang mencoba memvalidasi apa yang mereka katakan tentang Anda atau menuduh Anda melakukan hal tersebut dengan menjadikan diri mereka sendiri sebagai korban, ada kemungkinan besar mereka memproyeksikan pikiran, perasaan, dan emosi mereka kepada Anda. 5. Mereka merusak kesehatan mental Anda. Ada dua hal yang diinginkan si narsistik dari suatu hubungan. Pertama, mereka menginginkan suplai narsistik. Kedua, mereka ingin menggunakan orang lain sebagai tempat penyimpanan semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka tekan. Hal ini berlaku untuk semua jenis hubungan narsistik,
yaitu anggota keluarga, persahabatan, kolega, pasangan romantis, dan lain-lain. Ketika si narsistik menggunakan seseorang sebagai tempat penyimpanan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka tekan, mereka sedang melakukan proyeksi. Mereka menjadikan orang tersebut sebagai sasaran pelecehan emosional, devaluasi, degradasi, penghinaan, dan bentuk-bentuk pelecehan emosional lainnya dalam tingkat yang tidak dapat diduga sehingga mereka dapat secara kiasan menuding orang tersebut dan berpikir, saya bukanlah orang yang tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak memadai, tidak berharga, dan lemah, tetapi dialah itu. Si narsistik perlu melakukan ini untuk menjaga persepsi diri mereka yang berlebihan dan kepribadian publik mereka tetap utuh sehingga mereka bisa mendapatkan suplai narsistik yang mereka butuhkan untuk merasa stabil secara emosional. Sayangnya, hal ini juga merusak kesehatan mental orang-orang yang menjadi korban proyeksi mereka. Si narsistik memiliki tingkat rasa sakit emosional, kesusahan, siksaan, dan penderitaan yang tinggi yang ditekan dalam diri mereka sehingga mereka terlalu tidak mampu secara emosional untuk mengatasinya sendiri. Mereka memproyeksikannya kepada Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kesehatan mental Anda menurun sejak si narsistik datang ke dalam hidup Anda? Berarti Anda sedang bergumul dengan hal-hal seperti ketidakberdayaan, kebingungan, rasa malu, depresi, keterasingan, keraguan diri, dan sebagainya? Itu karena si narsistik memproyeksikan hal-hal ini kepada diri Anda.